Shalom anak-anakku. Wah, pada ceria semua ya. Sudah siap untuk ibadah? Kami siap, Bu. Oke, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi pujian loh. Pujian apa ya, Bu? Wah, kita kan mau datang kepada Bapa. Jadi kita bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Siapkan hati kita ya. Kita memuji Tuhan. Anak-anakku, kita setelah memuji Tuhan, kita mengundang Tuhan datanglah pada kita ya, supaya kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan memasuki doa pembukaan dibawakan oleh teman kita, Mervel. Silakan Mervel. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati jalan ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Tuhan juga Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan membimbing kami pada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mervel, Tuhan memberkatimu. Ya anak-anakku, setelah kita memuji pujian pembuka, sekarang kita akan menyiapkan pujian kita yang kedua. Karena apa? Kita kan penuh sukacita. Hari ini kita juga merasakan bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Wah, kita walaupun tidak berkumpul, tapi kita merasakan berkumpul. Kenapa? Kan bisa lewat online. Iya, kita sama-sama walaupun di rumah masing-masing, tapi kita kan beribadahnya bersama-sama ya. Ya, kita boleh sambil tepuk tangan, kita sambil berdiri bersukacita. Oke, kita menyanyikan satu lagu, Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Ku
Iya, tidak ada yang dapat memisahkan kita karena Tuhan yang mempersatukan kita semua. Ya, anak-anak walaupun di rumah saja masa pandemi ini, tapi kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur, kita harus tetap bahagia karena hati yang gembira itu ternyata adalah obat untuk imun tubuh kita supaya fit, supaya kita ceria, semangat terus ya. Anak-anak nggak boleh sedih, nggak boleh cemberut ya, di rumah ya harus sukacita ya. Oke, terus kita mau ngapain nih? Ada yang tahu? Ya, kita akan memberikan persembahan. Nah, kita siapin gak nih uangnya? Wah, kan nggak ke gereja, tapi kita boleh kumpulkan di rumah. Saya ada amplop, ibu masukin di amplop, ada uang jajan dari mama saya masukin, cuma 1.000, nggak apa-apa ya. Yang penting hati kita memberi untuk Tuhan. Siapkan hati kita mau memberikan persembahan ya. Oke, anak-anakku semua, kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Nah, ini kita memberikannya persembahan dengan pujian, bawa persembahanku. Anak-anak, nah setelah kita menyanyi pujian pertama, kemudian lagu persembahan, sekarang teman kita yaitu Tiffany akan memberikan doa persembahan ya. Ayo kita siapkan hati kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Pagi Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Ya Tuhan, tolong memberkati kami dan juga guru-guru kami yang akan mengajarkan kami kebaikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan, tolong melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Tiffany. Anak-anakku, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Firman pada minggu hari ini dibawakan oleh siapa ya? Oma Saon ya. Kita akan siapkan hati kita ya untuk menerima firman yang dibawakan Oma Saon. Tapi kita puji nama Tuhan dulu ya. Sebelumnya kita menyanyi itu lagu Terima Kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita menyanyi satu lagu tadi yaitu Terima Kasih Tuhan ya, karena kita masih memberikan persembahan. Ayo kita siapkan lagu kita ini. Oke.
setelah memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita kembali berdoa, yaitu teman kita yang berdoa untuk firman adalah Diana. Silakan Diana. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah firman-Mu itu dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Diana sudah mau pimpin doa firman. Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang ya kita dapat jumpa lagi dalam minggu ini. Terima kasih sama Tuhan karena kita diberi kesehatan. Anak-anak, Ama mau tanya nih, 2 minggu yang lalu kita diceritakan atau diberi firman sama guru sekolah minggu tentang apa? Tentang Musa diutus sama Tuhan, ya. Diutus sama Tuhan, Musa merasa dia tidak mampu, dia ragu lah, dia ini ya. Akhirnya pada minggu kemarin, yang minggu kedua lagi, itu firman Tuhan diberi tema tanda bagi Musa karena dia kurang yakin akan kuasa Tuhan. Lalu Tuhan memberi 3 tanda. Siapa yang ingat 3 tanda atau keajaiban yang Tuhan berikan buat Musa karena dia belum yakin, dia ragu untuk diutus sama Tuhan? Ada yang ingat? Yang pertama apa? Yang pertama itu Tuhan bilang, coba tangan kamu masukkan dalam saku bajumu. Udah dia masukin ke saku bajunya, kata Tuhan, keluarkan tangan kamu dari saku. Dia keluarin. Lah, apa yang dilihat? Penuh dengan putih-putih, itu orang sakit kusta. Aduh, dia ketakutan juga ya Musa. Akhirnya Tuhan bilang, ayo masukkan kembali tanganmu. Masukin lagi ke dalam saku atau kantong baju. Terus kata Tuhan, sekarang kamu keluarkan lagi tanganmu itu. Dia keluarin. Nah, tangannya normal kembali. Ini karena apa? Kuasa Tuhan. Terus kata Tuhan, itu tongkat kamu, buang ke tanah. Akhirnya Musa turun, dia buang ke tanah. Apa yang terjadi? Tongkat itu menjadi ular. Wah, Musa takut juga ya. Kata Tuhan, pegang ekornya. Musa turut sama Tuhan, dia pegang ekornya. Lalu tongkat itu kembali jadi tongkat. Ularnya jadi tongkat. Jadi tongkat jadi ular, kembali ular jadi tongkat. Yang ketiga, kata Tuhan, ambil air di sungai Nil. Musa pergi ya ke sungai Nil, dia ambil airnya, buang ke tanah yang kering, kata Tuhan. Dia buang air dari sungai Nil itu, lalu air itu jadi apa? Air itu jadi darah. Nah, inilah kuasa Tuhan yang diperlihatkan kepada Musa, di mana Musa bisa melihat tangan. Ya, yang pertama tangan yang jadi kusta bisa kembali lagi normal, tongkat yang jadi ular dapat kembali lagi jadi tongkat, kemudian air sungai Nil yang diambil dituang ke tanah jadi darah. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Nah, dari situ Musa tidak lagi ragu dengan kuasa Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia sudah diutus sama Tuhan, dia juga pasti diberi kuasa oleh Tuhan. Minggu ini, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa? Minggu ini tema kita adalah Musa menghadap Firaun. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun. Musa masih ngeyel, ya, masih bantah sama Tuhan. Tuhan, jangan saya si Tuhan menghadap Firaun. Saya ini nggak pandai bicara. Karena apa? Dia nggak pandai bicara. Memang si Musa ini kalau bicara itu gagap. Gagap nggak? Gagap itu ya kalau disuruh nih misalnya ya, tolong dong ambilin buku di situ. Kalau Musa nyuruh orang, emangnya nggak seperti itu, lancar, tolong ambilkan buku di situ. Tapi dia akan bicaranya seperti,
tolong dong ambilkan buku di situ. Nah itu gagap namanya. Tapi Tuhan bilang apa? Loh, kamu kan punya kakak, ajaklah kakakmu itu pandai bicara. Siapa sih kakaknya Musa? Kakaknya Musa adalah Harun. Lalu Musa mengajak Harun menghadap Firaun, ya. Nah, sekarang bacaan kita hari ini, ya. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya. Kita baca dari kitab Keluaran pasal 5. Ya, kita baca dari pasal 5 ayat 1 sampai 24. Sudah. Jadi kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Kita akan baca sama-sama ya. Keluaran pasal 5 ayat yang ke-24. Mari sayang kita baca bersama-sama ya. Keluaran pasal 5 ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Mari 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Tangan siapa yang kuat? Yaitu tangan Tuhan Allah. Demikianlah firman kita pada hari ini. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dibuka ya. 2 Korintus 4 ayat 8. Bunyinya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Sekali lagi ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami terjepit. Kami ditindas, Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini ayat hafalan, kita gampang kok ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Oke. Mama mau tanya nih, hal sulit apa sih yang pernah kalian alami? Ada nggak hal yang sulit yang kita alami dalam hidup kita selama ini? Pasti ada ya. Misalnya apa? Ketika kita sakit. Pernah sakit? Pasti semua mungkin ngalamin ya. Entah batuk, entah kepalanya sakit, entah demam. Itu pasti kita alami. Pilek kalau musim hujan. Itu nggak enak. Kita makannya tidak enak, nggak bisa bermain, badan sakit semua. Kita sedih. Itu kesulitan kita dalam hidup kita. Atau apalagi? Menghadapi ulangan di sekolah. Ini juga kadang kita sulit. Karena apa? Kita sering tergoda untuk main, tidak belajar. Kalau udah main, lupa belajar. Nih, sulit sendiri sih sebetulnya. Kalau kita rajin belajar sih sebetulnya tidak sulit dalam menghadapi ulangan. Atau apalagi? Pernah dilecehkan teman, dihina teman misalnya. Ini sakit hati ya kita kalau dihina sama teman. Kita pasti sedih. Lalu kalau sudah kita sedih, sudah kita sakit dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh putus asa. Kita harus berharap pada siapa? Kita harus berharap kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus
tekun berdoa. Dan kita juga harus beriman kepada Tuhan. Jadi dalam menghadapi segala kesulitan, ya segala sakit penyakit, segala fitnaan, ejekan dan sebagainya, kita harus datang kepada Tuhan dengan berdoa. Niscaya Tuhan pasti akan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan mengangkat beban kita dan meringankan semua masalah kita. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Jadi nggak usah suka putus asa. Kita kembali lagi ke firman Tuhan, yaitu Musa disuruh menghadap kepada Firaun. Maka Musa, ketika Tuhan katakan ajak kakakmu, dia pandai bicara, kamu ajarkan dia bicara ini, pasti kakakmu bisa. Nah, akhirnya Musa mengajak Harun untuk menghadap siapa? Firaun. Nah, ini gambarnya Musa menghadap Firaun, ya. Musa bawa tongkat, yang pakai topi merah itu Firaun. Musa datang bersama kakaknya dengan tujuan apa? Dengan tujuan Musa dan Harun meminta kepada Firaun supaya membebaskan bangsa Israel. Mereka bilang, Raja Firaun tolong dong bebaskan bangsa kami, bangsa Israel, supaya keluar dari negeri Mesir. Tuhan bilang mereka harus keluar dari negeri Mesir dan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kata Firaun, saya tidak kenal dengan Tuhan kamu. Pokoknya bangsa Israel tidak boleh keluar dari negeri Mesir. Mereka harus tetap ada di dalam negeri Mesir ini. Tolong dan Tuhan, kasihan Tuhan, kalau bangsa Israel harus di dalam negeri Mesir ini dan setiap hari harus bekerja keras. Tolong Tuhan bebaskan. Apa jawab Firaun? Pergi kamu dari sini. Pokoknya aku tidak akan mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir ini. Akhirnya dengan rasa kecewa, Musa dan Harun keluar dari istana Firaun. Nah, anak-anak, apa yang terjadi setelah Musa menghadap Firaun? Apa yang dilakukan Raja Firaun kepada bangsa Israel? Ketika Firaun diminta untuk membebaskan bangsa Israel, dia marah. Akhirnya dia panggil pegawai-pegawai istana, dia panggil pengawalnya, dia bilang, mulai besok kamu jangan menyediakan jerami untuk bangsa Israel. Mereka harus membuat batu bata dan mencari jerami sendiri. Oh, rupanya ketika tiap hari mereka membuat batu bata, itu jerami disediakan oleh pegawai Firaun. Tapi sekarang mereka tidak disediakan lagi dan mereka harus mencari sendiri. Biasanya bangsa Israel itu bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi karena harus mencari jerami yang cukup susah juga, akhirnya mereka bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jadi waktunya lebih ditambah lagi, tambah disuruh kerja lebih keras lagi. Karena Raja Firaun marah kepada Musa. Pokoknya dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kesian ya bangsa Israel, mereka disiksa, dikerja paksa, harus membuat batu bata, ya, mencari jerami, karena dulu itu buat batu bata dicampur dengan jerami supaya lebih kuat batanya. Tahu ya, bata untuk bangunan rumah, ya, bangunan apa aja pakai bata. Bangsa Israel marah nggak sama Musa? Bangsa Israel juga marah sama Musa. Ini gara-gara Musa datang menghadap Firaun, kita akhirnya sengsara. Kita harus bekerja lebih keras lagi. Jadi bangsa Israel itu marah kepada Musa. Tapi bagaimana dengan Musa? Musa tidak putus asa. Musa tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Apa jawabmu, Tuhan?
Kata Tuhan Allah, jangan takut. Lihat saja nanti, aku akan membebaskan mereka dengan tangan kuat kuasaku, kata Tuhan Allah. Anak-anak ingin tahu bagaimana cara Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel? Minggu depan ya, kita lihat lagi, kita dengar lagi firman Tuhan, bagaimana Tuhan dapat mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir. Minggu ini kita hanya mendengarkan tentang Musa diutus oleh Tuhan untuk menghadap Firaun, ternyata tidak berhasil. Malahan Firaun menyiksa bangsa Israel untuk bekerja lebih keras. Tapi dalam ayat hafalan kita kan, dalam segala hal memang kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita tidak pernah boleh berputus asa, karena kita harus minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa dan beriman kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ada kan nyanyian Mazmur 121 ayat kedua. Ya, dengerin ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Anak-anak tidak boleh putus asa dalam sakit, dalam ulangan, dalam dilecehin orang atau dihina orang. Kita harus datang kepada Tuhan. Ya, rajin berdoa anak-anak. Apalagi sekarang musim pandemi. Kita takut, tapi kita juga harus banyak berdoa karena Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Nah, cerita kita minggu ini sampai di sini ya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Oma hari ini mau mengadakan 5 pertanyaan untuk kalian. Nah, Oma juga mau memberikan hadiah untuk kalian. Kalian tiap hari cuci tangan? Cuci tangan ya pasti ya. Nah, Oma akan memberikan untuk lapnya. Nih, lapnya cantik ya. Lihat, cantik ya lapnya. Ini ada satu lagi seperti ini. Nah, ini akan Oma berikan kepada siapa yang dapat menjawab pertanyaan. Untuk 5 orang yang cepat mengirim akan mendapat hadiahnya. Nanti hadiahnya bisa diambil di gereja sama Ibu Marni. Dan jawaban pertanyaannya ya, kalian boleh kirim langsung ke grup PA atau grup sekolah minggu, atau yang di kelas Hosana bisa di grup kelas Hosana. Jadi cepet-cepetan ya, siapa yang cepat siapa yang dapat ya. Cuman 5 ya anak-anak. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya ya. Oma mau tanya nih, pertanyaan yang pertama, siapa sih yang diutus oleh Tuhan? Nomor 1, siapa yang diutus oleh Tuhan? Yang kedua, sebutkan 3 keajaiban kuasa Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa. 3 ya anak-anak ya. Yang ketiga, siapa yang menemani Musa menghadap Raja Firaun? Siapa yang menemui Musa menghadap Raja Firaun? Yang keempat, apa yang dilakukan Raja Firaun kepada bangsa Israel setelah Musa datang menghadap? Apa yang dilakukan Raja Firaun kepada bangsa Israel setelah Musa datang menghadap Firaun? Oke, yang kelima, ayat hafalan kita hari ini terambil dari apa? Ayat pasal berapa? Ayat berapa? Oke, ayat hafalan ya yang kelima ya.
Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, selanjutnya kita akan tutup dalam doa ya. Doa penutup ini teman kita juga yang akan membawakan, yaitu Kathleen. Silakan Kathleen. Ayo sikap berdoa yang baik. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau tetap memberkati kami dan melindungi kami selama di rumah ini, agar kami dapat selalu sehat dan dapat melakukan kembali ibadah-Mu minggu depan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kathleen. Ya anak-anakku, kita sudah menerima firman Tuhan. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Siapa yang mau menerima berkat Tuhan? Wah, Cici mau ya. Ya, anak-anak juga akan menerima berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Bye-bye.